Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursida dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Agustina. Di sini kami akan menjelaskan konsep momentum, konsep impuls, hubungan antara impuls dan momentum, hukum kekekalan momentum, dan jenis-jenis tumbukan. Apa itu momentum? Coba kita lihat gambar di samping. Nah, pada gambar tersebut ada dua gambar, yaitu satu gambar mobil sedan dan satu gambar sepeda motor, yang pasti memiliki massa yang berbeda. Bisa kita lihat pada gambar di samping massanya berapa, dan juga tetapi memiliki kecepatan yang sama. Nah, menurut kalian yang mana yang sulit dihentikan di antara kedua alat transportasi tersebut? Kalau kalian jawab mobil sedan, jawabannya benar. Mobil sedan lebih sulit dihentikan karena massanya yang lebih besar, sehingga sulit untuk dihentikan. Sekarang kita ada lagi perumpamaan. Di sana ada dua gambar, yaitu gambar sepeda motor 1 dan sepeda motor 2, memiliki massa yang sama tetapi memiliki kecepatan yang berbeda. Sepeda motor 2 kecepatannya lebih besar daripada sepeda motor yang 1, sehingga menurut kalian nih, yang mana yang lebih sulit dihentikan? Kalau kalian jawab sepeda motor 2 lebih sulit dihentikan, jawaban kalian benar. Karena kecepatan sepeda motor 2 itu lebih besar daripada kecepatan sepeda motor 1. Jadi, dari penggambaran tersebut bisa disimpulkan nih, apa itu momentum? Nah, momentum adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya. Momentum itu disebut hasil kali antara massa dan kecepatan, sehingga dapat dirumuskan dari, bisa kita lihat di papan tulis ya rumusnya. Nah, rumusnya P sama dengan M dikali V-nya. P itu momentum, M itu massa, V itu kecepatan. Sehingga semakin besar massa, maka momentumnya juga semakin besar. Apabila semakin besar kecepatan, maka momentumnya juga semakin besar. Nah, jadi itulah yang disebut dengan momentum. Setelah kita amati pada video tersebut, bisa kita lihat bola yang awalnya diam, yang berarti bola tersebut momentumnya sama dengan 0, lalu ditendang bolanya sehingga momentumnya berubah, kecepatannya berubah, dan berarti juga momentumnya semakin besar. Jadi terjadilah perubahan momentum. Jadi impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, ini merupakan hubungan antara impuls dan momentum. Dan menghasilkan impuls sama dengan hasil kali antara gaya dan perubahan waktu. Jadi, I sama dengan F kali delta T, yang mana I sama dengan impuls, satuannya Newton second, F sama dengan gaya, satuannya Newton, dan delta T sama dengan selang waktu, satuannya second. Berikut teorema impuls momentum. Berikut contoh soal dan jawabannya. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan materinya. Di sini saya akan merumuskan hukum kekekalan momentum.
Seperti contoh, ketika dua buah bola yang bertemu dan saling bertumbukan, tentu saja ada suatu gaya yang bekerja pada bola-bola tersebut. Semisal pada bola ini adalah bola A dan pada bola ini adalah bola B. Ketika mereka bertemu, maka tentu saja ada gaya yang diberikan. Gaya yang diberikan pada bola A terhadap bola B, maka gaya bekerja terhadap bola B, maka dapat dituliskan atau disimbolkan FAB. Sebaliknya, ternyata gaya pada A juga memberikan gaya pada bola B, sehingga dapat dituliskan FBA. Kemudian, ketika terjadi tumbukan tersebut, ternyata didapatkan suatu hasil yang sama, yaitu momentum sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum sesaat sesudah tumbukan, sehingga dapat dituliskan bahwa P sama dengan P aksen. Maka dapat dituliskan MPA plus MPB sama dengan MPA aksen plus MPB aksen. Itulah yang dapat dirumuskan dari hukum kekekalan momentum yang biasa dibunyikan seperti ini. Momentum linier sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum linier sesaat sesudah tumbukan. Dengan catatan tidak ada gaya yang bekerja pada sistem. Begitu teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya akan kita bahas lagi mengenai aplikasi dari hukum kekekalan momentum. Ternyata pada hukum kekekalan momentum bukan hanya berbicara tentang tumbukan saja, tetapi juga berbicara mengenai gaya yang bekerja atau yang melibatkan gaya. Seperti contoh pada penerapannya, pada pesawat roket, kemudian kebakaran, kemudian dan lain-lainnya, serta penembakan proyektil, dan masih banyak pemanfaatan dari hukum kekekalan momentum ini. Selanjutnya ada jenis-jenis hukum, ada jenis-jenis tumbukan. Di sini ada dua jenis tumbukan, teman-teman. Yang pertama, jenis tumbukan lenting sempurna. Dan yang kedua, jenis tumbukan tidak lenting sama sekali. Baiklah, di sini akan kita bahas dulu mengenai jenis tumbukan lenting. Ini lenting, dimana maksudnya yaitu tidak ada mengurangi energi kinetik di dalamnya, sehingga menjadi utuh tanpa adanya pengurangan energi kinetik di dalamnya. Baiklah, akan saya lanjutkan mengenai jenis lenting sempurna, di mana di sini berlaku pada hukum kekekalan momentum dan energi kinetik. Di sini berbicara mengenai bola yang bertemu sehingga bertumbukan. Di sini dapat dirumuskan yaitu delta P sama dengan delta P aksen, sehingga P2 minus P2 dikurang P1 sama dengan P2 aksen dikurang P1 aksen. Itulah mengenai hukum kekekalan momentum pada jenis tumbukan lenting sempurna. Dan ada pula pada jenis tumbukan tak lenting sama sekali, melibatkan suatu plastisin di dalamnya, sehingga dapat dirumuskan untuk tak lenting sama sekali yaitu M1P1 ditambah M2P2 sama dengan M1P1 aksen plus M2P aksen. Itulah mengenai penjelasan dari hukum kekekalan momentum. Semoga dengan penjelasan tadi bisa memberi manfaat bagi kita semua.